Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan berkatekese tentang kejatuhan para malaikat ke dalam dosa menjadi penyebab dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kisah tentang kejatuhan dalam dosa dapat kita bandingkan dalam Kejadian 3. Memakai bahasa gambar tetapi melukiskan suatu kejadian purba yang terjadi pada awal sejarah umat manusia. Wahyu memberi gambaran kepada kita kepastian iman bahwa seluruh sejarah umat manusia telah diwarnai oleh dosa purba yang telah dilakukan dengan bebas oleh nenek moyang kita. Bandingkan Konsili Trente dalam DS 1513 atau Pius ke-12 dalam ensiklik Humani Generis pada DS 3897. Juga pada pidato dari Paulus ke-6 pada 11 Juni 1966. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah. Bandingkan Kejadian 3, 1-5 yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Bandingkan Kebijaksanaan 2 ayat 24. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Bandingkan Yohanes 8 ayat 44 atau juga Wahyu 12 ayat 9. Gereja mengajar bahwa pada mulanya adalah malaikat yang baik diciptakan oleh Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Bandingkan Konsili Lateran keempat 1215 pada DS 800. Kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Lihat dan bandingkan 2 Petrus 2 ayat 4. Kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Setan adalah pendosa dari mulanya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Karena sifat tetap keputusan mereka yang tidak dapat ditarik kembali dan bukan karena kekurangan belas kasihan ilahi yang tidak terbatas, maka dosa para malaikat itu tidak dapat diampuni. Bagi mereka tidak ada penyesalan sesudah jatuh, sama seperti bagi manusia sesudah kematian. Kitab suci memberi kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan dari Dia, yang Yesus namakan pembunuh sejak awal. Dapat dilihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Dan yang malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3 ayat 8. Yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini ialah godaan yang penuh tipu muslihat yang telah menyebabkan manusia tidak mematuhi Tuhan lagi.
Tetapi kekuasaan setan bukan tanpa batas. Ia hanya ciptaan belaka, walaupun kuat, tetapi karena ia adalah roh murni, namun ia tetap saja makhluk. Ia tidak dapat menghindarkan pembangunan kerajaan Allah. Setan ada di dunia karena kebencian terhadap Allah, dan ia bekerja melawan kerajaannya yang berlandaskan Yesus Kristus. Usahanya membawa kerugian fisik bagi tiap manusia dan tiap masyarakat. Walaupun demikian, usahanya itu dibiarkan oleh penyelenggaraan ilahi yang mengatur sejarah manusia dan dunia dengan penuh kekuatan dan sekaligus dengan lemah lembut. Bahwa Allah membiarkan usaha setan merupakan suatu rahasia besar, tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bandingkan Roma 8 ayat 28. Untuk kutipan-kutipan ini juga dapat dibandingkan dalam Katekismus Gereja Katolik penerbit Nusa Indah. Terima kasih banyak. Silakan like, subscribe, dan bagikan kepada sesama yang lain, sesama umat beriman, supaya pendalaman iman akan apa yang kita yakini dalam gereja Katolik dapat diterima dari sumber yang baik dan tepat.